Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan, kami dari WOT, saya didampingi dua rekan saya, Ode dan Efzar. Kita mau ngomong apa nih sekarang nih? Kepemimpinan dan pimpinan. Apa sih Bang yang membedakan pemimpin dan seorang pimpinan? Pimpinan. Wah, ini menarik nih. Karena apa? Bang Ode juga pernah sebagai pemimpin di perusahaan. Wih. Ya, pasti kan ada role-nya tuh. Iya. Bagaimana rasanya menjadi pemimpin? Ini memang kayaknya sepele dan buat saya menarik. Kenapa? Karena masih banyak dalam arti kata, saya lihat di media sosial, di berita resmi, pada pejabat ngomong, masih campur aduk pemahamannya, tidak atau belum bisa membedakan antara pemimpin dengan pimpinan. Maaf, yang banyak itu pimpinan. Kalau bahasa bukunya, perbedaan antara leader, pemimpin, dengan kalau di perusahaan, manajer, pimpinan. Ini jelas. Kalau pemimpin, itu muncul ada sebagai kemampuan yang ada dalam dirinya dan tidak ada orang yang ngangkat dia. Kenapa dia disebut leader atau pemimpin? Karena dia mampu membuat orang lain percaya dan hormat ke dia. Trust and respect. Jadi beda. Jadi kalau pemimpin itu kualitas orangnya. Kalau pimpinan itu diangkat oleh yang lebih tinggi. Itu bedanya dulu tuh. Ya diangkat oleh lebih tinggi. Dia kerja suatu kelompok, organisasi, dia diangkat oleh lebih tinggi untuk memimpin. Nah, mestinya zaman sekarang ini setiap pimpinan mestinya juga seorang pemimpin mestinya. Tapi kan realitanya tidak seperti itu. Ciri-cirinya jelas kok gitu. Jadi contoh, pemerintahan sekarang Pak Jokowi dia bukan pemimpin, dia pimpinan. Jangan dicampur aduk. Ya gitu itu. Kenapa? Tadi saya bilang, kalau pemimpin kan dia sebut pemimpin karena dia dikagumi, dihormati, dan dipercaya oleh banyak orang dari hati nuraninya, bukan karena imbalan. Jadi dia mampu membuat orang lain, bahkan lawannya sekalipun, trust dan respect, percaya dan hormat. Kalau pimpinan enggak. Pimpinan sih kerja dasarnya aturan, SOP, undang-undang, itu SOP lah, apa-apa SOP. Itu udah kelas pimpinan lah. Itu garis besarnya itu. Terus bagaimana seorang pimpinan untuk menjadi seorang pemimpin? Apa yang paling penting untuk di-upgrade? Karena kan pimpinan itu bisa warisan, bisa ditunjuk atasan, atau hal-hal yang sejenisnya yang sifatnya tidak terlalu perlu apa yang ada di dalam dirinya untuk ya, karena kekuasaan gitu ya. Yang berkaitan dengan kolektif ya. Apa itu Bang yang perlu di-upgrade? Seorang pemimpin menjadi seorang seorang pimpinan yang menjadi pemimpin. Nah, ini ada dua pendapat. Sama contohnya Bang. Contohnya. Tokoh-tokoh yang bisa disebut. Mantap. Pendapat yang pertama ini pendapat buku nih. Iya, jelas juga kan. Pendapat saya dari buku. Paling aman pendapat buku. Pendapat dari buku. Siapa pengarangnya? Nah, siapa dari buku siapa yang ngomong konsep ini? Ned Herman. Okay. Dia mengembangkan penelitian, kajiannya praktis dan bisa diterapkan untuk membedakan pemimpin dengan pimpinan. Dari mana? Dari otaknya, disebut dari brain strength, kekuatan berpikir atau kekuatan otaknya. Jadi ada itu. Jadi simpelnya kalau kita melihat otak, biasa kita belajar otak kiri, otak kanan, dia enggak. Otak kiri dibagi dua lagi, kiri atas, kiri bawah. Otak kanan atas, kanan bawah. Itu kombinasi seperti itulah kita sebut dia leader. Kami punya assessmentnya. Ada assessmentnya. Kalau ini kan ya. Tapi esensinya kalau di assess itu, kalau dia pemimpin leader, dia lebih kuat di otak kanan atas. Apa? Visi, berpikir strategis, risiko segala macam. Masuk harus visioner ya. Iya, visioner itu. Nah, kalau kekurangan kelemahan tanda petiknya, dia di otak kiri bawahnya, dia tidak gitu suka banyak aturan, banyak ini kayak gitu. Itu contoh aja. Nah, tadi pertanyaannya,
Bisa nggak atau bagaimana merubah? Bagaimana kan harus dimulai dengan pertanyaan bisa enggak? Kalau Netherlands bilang udah nggak bisa, kalau otak lu otak pemimpin, bukan otak pemimpin ya lu jangan jadi pemimpin, buang-buang waktu. Teori itu udah dimentahkan ya? Oh iya, buang-buang waktu, ngapain? Karena beda. Saya memahami, walaupun saya tidak 100% memahami. Pemimpin itu fokusnya ngurus orang yang dilihat. Peduli dengan manusianya. Kalau pimpinan bukan orang, sistem. Rasional. Kalau pemimpin pakai rasa orangnya. Lain. Dikatakan lead people dengan mind and heart and mind. Jadi manusianya. Jadi kalau pemimpin itu mau melakukan sesuatu yang dia benerin orangnya dulu, orang ini nanti yang ngerjain. Kalau pimpinan yang enggak, aturan, SOP, ini udah ada aturan tinggal jalan, enggak diketok kepalanya, beda. Nah sekarang pertanyaan bisa enggak? Saya coba kotak-atik, Netherlands dia bilang nggak bisa, dia cuma bilang buang-buang waktu udah ngapain, karena ada taman lagi. Orang yang punya brain kekuatan berpikirnya sebagai leader, atau sebaliknya sebagai pimpinan, memang nggak suka. Contoh, orang yang leader itu hobinya ada adventure-nya, suka ke alam, naik gunung segala. Kalau yang pimpinan nggak aturan, tertib, ini segala macam. Dan orangnya memang yang nggak suka ngurusin orang, dia ingin langsung aja. Ini contoh. Apalagi kan bukan cuma dua, ada juga yang namanya konseptor. Konseptor juga itu kiri atas dominasinya. Dia mikir konsep semuanya rasional, ini segala macam. Presiden kita ada konseptor yang disalahin orang, wah ngambil putusannya lama. Ya konseptor, dia bukan leader. Dia mau ada data, ini udah beda mikirnya. Jadi dari kekuatan berpikir atau kekuatan otak ini membuat dia perilakunya berbeda, dia berpikirnya juga berbeda. Contoh, katakanlah bencana tsunami di Aceh. Seorang pengusaha, bisnismen, begitu datang ke sana, yang kelihatan dan yang dilihat apa? Waduh, ini banyak bener nih, besi-besi ini runtuhan yang bisa gue jual. Dia orang yang kelihatan dia itu. Tapi yang bukan otak dagangnya, yang bukan otak dagang, tapi orang nggak tega ngurus yuk. Waduh, kemanusiawinya kesian. Mau ngapain, lihatnya beda. Orang yang mau maling apa? Waduh, ini kesempatan nih gue. Ya mau diapain? Jadi ada beberapa tipe karakter ya. Jadi sesuatu yang sama dilihat oleh orang yang berbeda, tidak harus sama melihatnya. Apa yang buat berbeda? Makna terhadap apa yang dilihat. Nah, makna itu dari keyakinan lari ke brain segala macam. Nah, kemudian bisa nggak sih? Saya penasaran, saya coba. Pengalaman empiris saya bisa, tapi ada limit. Kenapa? Kenapa bisa? Karena pimpinan itu basisnya otak rasional, IQ. Iya, sepakat. Paling tinggi dia pakai EQ. Emotional quotient. Sehingga dikatakan orang yang IQ-nya tinggi itu bahasa lain disebutnya modal intelektualnya kuat. Rich, kaya dalam modal intelektual. Apa cirinya? Jenjang akademisnya, terus apa IQ-nya diukur itu. Bisa juga material capitalnya, punya ini, punya itu. Itu orangnya IQ tinggi. Nah, orang yang IQ-nya tinggi disebut punya social capital, modal sosialnya. Gaul sama orangnya, enak ini. Soal tulus nggak tulusnya soal kedua. Pak Jokowi kuat banget di modal sosial. Kalau Anda interaksi sama Pak Jokowi, Anda akan terkesan humble ini. Tapi jangan ngomong nawa itu niat ya. Kalau bahasa anak sekarang itu ada istilah pansos. Apa? Pansos? Iya, panjat sosial. Oh iyalah. Iya, kira boleh aja. Itu bahasa anak sekarang. Nah, itu yang digunakan di sosial digital media seperti wah, di pansos nih seperti ini. Itu ya. Iya. Terus itu Bang TB. Apakah seorang yang aktif berjuang atau seorang aktivis macam Jenderal Sudirman atau Pak Muhammad Nasir, Bung Tomo yang berjuang untuk kemerdekaan atau seperti Nelson Mandela yang ingin memerdekakan negerinya, apakah otomatis jadi seorang pemimpin atau dia pada akhirnya gagal hanya di seorang pimpinan yang karena jasanya ditunjuk?
Gini, sebelum sana saya masuk dulu. Ini yang tadi diomong Nelson Mandela, Jenderal Sudirman, para pendahulu bangsa kita, pendiri, mereka berangkat dengan basisnya kecerdasan spiritual yang diangkat oleh Dana Zohar sebagai kecerdasan ketiga, sebagai induk dari kecerdasan atau segala macam, the age of intelligence. Karena memang tokoh-tokoh tersebut adalah tokoh-tokoh yang dekat sama Tuhannya. Termasuk Nelson Mandela. Iya, jadi orang disebut orang yang secara spiritual, modal spiritualnya kaya, rich in spiritual capital. Nah, bedanya apa? Kalau orang yang basisnya bekerja dengan kecerdasan intelektual, pakai logika, hitung-hitungan. Gue dapat apa? Larinya kalau itu jadi apa? Transaksional. Kalau begini gue dapat apa? Banyak kan sekarang begini. Ini yang terjadi sama aktivis di lingkungan kita, teman kita yang basar-basar ya begitu. Yes, kalau yang pakai basisnya kecerdasan spiritual, dia melakukan sesuatu bukan gua dapat apa. Kenapa gua? Karena gue yakin ini adalah disebut dengan mindsetnya, mental itu mental memberi. Gue melakukan ini karena keyakinan gue supaya gue bisa memberi manfaat pada orang lain dengan tulus. Gue nggak dapat imbalan, bukan transaksional. Karena disebut orang yang basisnya modal spiritual atau kecerdasan spiritual itu orang selalu berusaha memberi manfaat pada orang lain secara tulus dan ikhlas. Terus dia dapat apa? Urusannya urusan Tuhan. Iya. Contoh misalkan, gampang. Wah, gue titel ini. Pertanyaan ke orang yang modal spiritual, lu titel apa manfaat dengan lu punya titel ini buat orang banyak apa? Dokter honoris causa, manfaatnya apa? Kalau cuma buat lu peteng-tengen aja, lu nggak SQ itu transaksional. Ada research ini terkait dengan jati diri bangsa. Profesor doktor yang ada di Indonesia hanya 5% yang bisa berkontribusi untuk bangsa dan negaranya. Ya SQ. Yang lain tuh transaksional. Entah ngejar akademisnya, pride-nya, prestisnya. Bagi apa? Dipimpin kalau di era birokrasi, sistem birokrasi. Ada seperti ini nggak sih kayak kalimat mengatakan ada negara dalam negara. Oh bisa. Bisa aja. Sekarang aja apa nggak terasa. Negara begini dia bikin aturan, dilanggar gini diam aja. Kalau di risetnya PKIGA baru disebut kudeta konstitusional. Aturan yang dikendalikan, aturan yang dimainkan sehingga membuat orang yang berkuasa itu tidak bisa diapa-apain. Kenapa DPR bengong? Kudeta konstitusional. Kenapa ini bengong? Kudeta konstitusional. Aturannya yang dikendalikan. Omnibus Law, kudeta konstitusional. Kepres 17 tahun 2022, kudeta konstitusional. Apa? PKI jadi korban. Pesan tersiratnya itu. Nah jadi kasarnya apa? Kita memilih tahun 2000 saya ketemu dengan Dana Zohar datang ke Indonesia, orang yang mengintrodusir adanya kecerdasan ketiga yang disebut kecerdasan spiritual. Dia mengatakan, Taufik, nanti tahun-tahun ke depan masuk abad 21 it will getting worse. We are not, saya ulang-ulang nih, we are not colorblind. Kita nggak buta warna, but we are spiritually dumb. Tapi banyak orang yang akan secara spiritual dungu. Kalau dungu secara spiritual apa artinya apa? Spiritual capitalnya miskin, nggak punya, dia nggak tahu apa artinya. Hati nuraninya nggak dipakai, nggak berkutik, kalah dengan hitung-hitungan untung rugi. Sekarang bayangin, nah tadi ngomong leader sama manajer. Baik leader atau manajer, pimpinan atau harus basisnya kecerdasan spiritual. Kalau dia manajer, dia akan berpikir apa yang bisa saya berikan yang terbaik untuk anak buah saya, untuk perusahaan saya, untuk institusi saya. Manajer pun begitu, harus berpikir gitu. Tapi kalau dia berpikirnya tidak berbasis spiritual, intelektual, gue dapat apa? Nah ini yang sekarang kejadian. Supaya gue naik, gue nyogok ini, nyogok itu, bagi ini, bagi itu. Kejar value. Ya, jadi rumors, yang undang dasar kembali undang dasar. Rumorsnya nih rumor, karena ada yang ngeduitin, harus begini, ada cuannya, ya udahlah. Tapi itu basisnya
Tapi kalau orang begitu ngomongnya enggak, dia selalu ngomongnya kayaknya idealis, demi rakyat, demi ini. Kita kalau ketemu kita nih, saya petani kelihatan, sebentar dia akan berbunyi demi rakyat, demi ini. Terus lu hidup dari mana? Misalnya harus cakep, packaging harus keren. Ya udah gampang. Dari itu orang kelihatan dari perilaku hari-harinya, ngomongnya. Apa sih ciri-ciri orang yang cerdas secara spiritual itu? Orang yang tahu dan mampu menjawab dan tampil dalam perilaku sehari-harinya apa yang dia mau capai dalam hidup ini, di mana yang dicapai adalah memberi manfaat pada orang banyak. Jangan ngomong hidup berbahagia, meninggal masuk surga, udah dia memberi manfaat pada orang banyak. Nah itu aja. Leader itu kadang harus jadi anutan, tidak hanya cakap secara intelektual, tapi juga menjadi contoh, bahkan bagaimana dirinya mempertaruhkan nilai-nilai dengan tawaran-tawaran yang sifatnya transaksional. Jadi gampang. Bab tawaran transaksional itu dasarnya untung rugi. Kalau basisnya spiritual dia keyakinan. Sekarang sama kayak Anda nih. Pertanyaan simpel, lu dapat apa sih pakai rompi UIWAT demo-demo? Lu dapat apa? Lu dibayar? Kan Anda kaget-kaget, gue nggak dapat. Kok lu mau? Goblok lu. Nah, kenapa? Karena kalau gue lakukan sesuatu, gue capek dapat dong. Sesuatu imbalan. Kan begitu. Makanya di kasus jasa palsu, si wakil dari tergugat dapat imbalan, gue nggak tahu apa. Ngapain datang sidang nggak bawa ini, tahu rule of the game-nya, hukumnya pura-pura tolol, pura-pura bego, karena memang dia dibayar buat itu. Transaksional. Nah, sekarang apakah universitas yang banyak di Indonesia ini bahkan mengklaim sudah level dunia? Ya, apakah mendidik karakter mahasiswanya untuk jadi seorang leader atau hanya sekedar mencari kerja yang pada akhirnya tukar-menukar, lu dapat apa, gua dapat apa, gimana? Nah, saya jawabnya begini. Yang saya tahu, sistem pendidikan kita ini amat sangat atau minimal kalau tidak mengedukasi tidak mengedukasi, mengajarkan yang namanya nilai-nilai atau prinsip atau moral hidup. Nggak diajarin. Yang diajarin basisnya intelektual. Begini, semua ilmu pengetahuan itu basisnya intelektual. Ilmu agama pun selama namanya ilmu basisnya intelektual. Dia menjadi basisnya spiritual, kalau itu menjadi keyakinan dan tampil dalam perilaku sehari-hari yang memberi manfaat dengan tulus dan ikhlas untuk orang banyak. Itu baru tampil, konsisten. Nah ini kembali agama itu ngajarin itu. Kalau pakai rasional nggak mungkin. Lu rugi lu ngapain begini-gini, ikutin si Taufik ini dapat apa lu? Anda mulai punya yang bilang gue ikutin si Taufik apa? Nggak ada. Gue ngikut karena gue yakin. Gue ingin memberi manfaat. Malu gue pakai ginian kalau gue ngaco. Malu. Karena basic kita adalah iya. Cuman iya, karena Anda yakin. Yang lain goblok lo, jadilah baser. Sejam dapat apa? Sebulan dapat sekian, dapat ini. Ada lagi guru besar Yunargo Dewi yang baru tampil sekarang, pengen jadi selebriti. Kritik kemarin kemana aja? Kemarin kemana? Profesor doktor. Kalau ngomong dia modal spiritualnya otaknya nggak nyampe. Karena emang nggak diajarin. Kalau ditanya kok lu tahu, gue khusus belajar. Gue nggak menerapin itu di program-program dan gue punya metodologi terap untuk membangun itu. Contoh, membangun seorang leader yang basisnya intelektual, transaksional nilai itu gampang. Kasih pengetahuan selesai jalan. Tapi kalau basisnya spiritual, lu menanamkan keyakinan, membangun keyakinan butuh waktu, proses dirubah mindsetnya, dibangun keyakinannya itu enggak gampang. Bisa enggak? Pertanyaan satu, kalau dia mau bisa. Harus diri dia mau. Nah, kalau dia nggak mau nggak bisa. Dan nggak bisa didebat. Contoh, DKI pernah punya gubernur leader. Mulutnya kasar, bau comberan. Itu leader dia. Tapi basisnya bukan spiritual. Maki orang spiritual tuh nggak gitu. Dia ngomong keras tapi tidak pernah maki. Anjing tolol. Itu gue membaca sebentar. Jadi kalau bilang, dia cari popularitas, nunjukin dia berkuasa, maki kiri, maki kanan. Gue komentar apa? Aduh, kalau gue jadi gue tempeleng tuh muka begitu. Ya. Tadi nyambung ini apa tandem. Kalau ini menanyakan perguruan tinggi ternama termasuk
UI, UGM, ITB, pada akhirnya memang lulusan ini yang saya pelajari bukan menghasilkan karakter bangsa lulusannya. Yang terjadi adalah bagaimana masuk perguruan tinggi bergengsi, yang begitu masuk indeks kualifikasi perguruan tinggi ini lulusannya gampang cari kerja A, B, C, D. Padahal faktanya juga banyak junior kita masih, bang ada kerjaan nggak? Bang ada proyek nggak? Ya. Itu yang terjadi. Katanya kampus ini di indeks kepuasan perusahaan tinggi, tapi kok saya ngobrol-ngobrol sama junior maupun kampus lain itu banyak yang nggak bisa cari kerja. Either ITB, sorry to say, kok bisa gitu loh. Jadi ini yang salah ini program akademiknya, entah dari pimpinan kementerian pendidikannya, termasuk berubahnya dari kampus apa menjadi seluruh seragam dijadikan label kampus merdeka. Tapi saya melihat ada beberapa kampus itu dia tidak menggunakan label merdeka. Cuma saya nggak mau sebut, tapi ini bersinggungan dengan rasisme gitu. Seperti itu, nggak negeri nggak swasta dilabelin kampus merdeka, tapi faktanya kemarin junior kita nggak bisa merdeka berdemokrasi di kampusnya sendiri. Ya udahlah, itu kan istilah kampus merdeka disampaikan oleh orang yang namanya Menteri Pedanka yang menurut saya konsepnya aja nggak jelas. Satu. Kenapa? Dari omongannya sejarah tidak penting. Ini orang otaknya dipakai nggak ya? Gue mah gampang. Saya tantang ngobrol sama saya, yuk, debat terbuka. Justru dia kuliah di salah satu kampus nomor 1 dunia yang paling dia kan ada di kelompok humaniora. Sejarah itu jurusan salah satu jurusan paling bergengsi, seksi. Tapi kok dia mengadakan sejarah? Udahlah, lupain aja lah ya. Dia bisnismen juga, cuman investor kok. Dia bukan bisnis eksekutif. Kalau dia bisnis eksekutif nggak begitu ngomongnya. Udahlah, lupain lah. Saya bilang lupain. UI itu punya sejarah, diputuskan oleh rektornya namanya Profesor Nugroho Noto Susanto, disebut sebagai kami UI adalah kampus perjuangan. Rektor yang ngomong, putusan. Nggak hujan angin diganti kampus merdeka. Merdeka memilih mana? Apa kampus merdeka? Kok merdeka memilih? Nah kemudian apa lagi? Sibuk dengan gelar ini itu. Saya diributin. Profesor dari mana? Gue praktisi. Sama junior sendiri. Ya aduh. Saya bilang degree gue nggak malu, degree gue cuma S1. Selesai. Kenapa? Gue praktisi di bisnis, emang ditanya lo, dokter, profesor, emang jaminan? Kalau profesor manajemen, bisnis eksekutif lo lebih jago? Nggak ada. Itu yang membedakan antara akademisi dengan praktisi. Nah iya. Ini Bang, tentunya kita berharap di Indonesia ini punya leader yang mumpuni, artinya bisa bersaing secara global. All package ya? Dalam semua aspek. Ya, Artinya kita tidak semacam pemimpin tapi dipandang sebelah mata. Nah, kita tidak terlalu bermimpi semacam itu. Pemimpin minimal macam apa yang dibutuhkan Indonesia untuk sekarang, untuk saat darurat? Minimal ya syarat pemimpin yang baik, yang benar mesti dipenuhi. Ya itu syaratnya apa? Dia punya kepemimpinan yang kuat. Artinya apa? Gaya kepemimpinan dia membuat followernya dan membuat stakeholder bahkan lawan-lawannya pun trust dan respect. Ini terkait 2024 ya, Bang? Ya nggak tahu lah. Yang kedua, dia harus punya modal spiritual yang kuat, yang bukan transaksional itu aja. Jenjang pendidikannya terserah, yang makin tinggi kalau dia emang memberikan manfaat bagus. Karena orang kalau sudah basisnya S2, dia merasa bertanggung jawab untuk belajar. Belajar itu bukan cuma lu dari degree aja kan. Betul. Lu cari baca literatur, lu nanya orang, lu lihat, belajar. Makanya Islam barangkali ayat pertama yang diturunkan kan Iqra, suruh belajar, suruh baca. Jadi ya itu pemimpin itu yang cerdas, yang basisnya SU itu, dia selalu niatnya itu untuk berbagi orang. Kalau gua nambah jenjang akademis gua, niat gua apa? Supaya gua bisa memberi manfaat lebih banyak dengan jenjang akademis gua. Bukan supaya gua lebih keren, dengan jenjang akademis gua panjang di belakangnya. Buat apa sih?
belum tentu membawa manfaat. Nggak ada manfaat. Wah, cuma nunjuk ke orang-orang. Ada lagi yang, wah, sementara ngejabat jadi pejabat, ambil profesor, ambil dokter, mau buat apa? Hah, nggak ngerti gua. Jadi saya bilang ini ada mentalitas apa ya, feodal ningrat, karena dia bukan turunan ningrat, nggak punya gelar ningrat, diganti dengan gelar akademis, dengan dia merasa kalau dia gelarnya akademis tinggi merasa hebat. Itu transaksional. Nah, beberapa bulan lagi kita akan menyelenggarakan Pilpres. Tentunya berharap dari Pilpres ini melahirkan seorang pemimpin, tidak hanya seorang pimpinan. Dan pemimpin itu tentunya pemimpin yang kita harapkan bisa bersaing minimal se-ASEAN, bukan hanya hadir penonton atau jadi bahan tertawaan. Nah, menurut Abang, cukupkah dari ketiga calon presiden ini yang mempunyai harapan minimal untuk jadi seorang leader di Indonesia ini? Ya kalau leader sih jangan komentar lah ya, kita udah tahu sendiri. Ntar gue memihak katanya ya kan, gue kampanye gampang lah ya. Sekarang kalau dari salah satu calon tuh ada anaknya presiden yang ngikut, itu apa ya? Gitu. Ada yang simpel. Kenapa? Melanggengkan kekuasaan. KKN, kok pada diam aja? Transaksional. Kalau gue ngomong, gue bakal begini, gue dirasa, gue dibuka, gue dukung aja deh, gue dapat cuan lagi, udah begitu silakan. Jadi kalau mau pakai yang tiga, saya memilih kecerdasan yang tiga itu karena simpel, IQ, SQ. Ada yang 10 jadi ejar berapa silakan, saya nggak pakai itu, boleh-boleh aja. Tapi ini tiga ini nggak, mengukurnya gampang. Jadi makanya kalau memang kita bukan dokter Andes, lalu jangan pakai titel dokter Andes. Kalau bukan insinyur, jangan pakai titel insinyur. Pak Harto, emang ada gelar sadarnya? Nggak ada. Jago-jago juga ya kan. Nah, ini contoh. Jadi kalau leader ya leader. Bung Karno gembar-gembor insinyur? Enggak, biasa. Leader itu gift, setuju nggak sih? Jadi leader itu memimpin. Dia menjadi panutan orang. Dia menjadi acuan orang. Dan leader tidak pernah imitasi atau duplikat orang lain. Jadi kalau ada orang, wah saya kagum sama, katakanlah, Ali Sadikin, maka gua harus berlaku. Leader tidak pernah menduplikat orang lain dan atau mengimitasi. Dia adalah dia. Jadi kalau dia senang cocok dengan leadership orang lain, itu jadi inspirasi dia. Mandela, dia jiplak nggak? Enggak. Mandela itu leader. Dia itu orang-orang yang dekat sama Tuhannya. Iya. Jadi dia tahu, dia mampu menjawab hidup ini buat apa. Ya, itu dia kunci. Kenapa Tuhan menurunkan dia ke dunia lewat kedua orang tuanya? Saya sematan itu. Tolong. Allah itu tidak pernah iseng-iseng menciptakan Anda. Anda tuh diciptakan ada misi titipan yang harus Anda jalankan. Sudah ada catatannya di Lauhul Mahfuz. Jadi bukan apa iseng, enggak, ada misinya. Yang jelas dikatakan setiap manusia harus menjadi khalifah di atas muka bumi, menjadi leader, minimal leader dirinya sendiri. Jangan ngomong menjadi pemimpin orang lain kalau Anda belum bisa menjadi pemimpin diri sendiri. Ini kita enggak jadi pemimpin orang lain, jadi pemimpin diri sendiri aja nggak bisa apa? Self mastery atau self leadership. Dia punya itu dulu baru bisa menjadi pemimpin orang lain. Di kita kan enggak. Jadi orang jadi pemimpin di sini apa? Orang yang perilaku dia yang membuat orang trust dan respect. Ngomongnya bisa dipegang, nggak bohong, nggak ngomong kiri, nggak ngomong kanan. Kalau salah dia jujur bilang, maaf saya keliru. Orang trust respect. Nah kalau udah dia nganggap bohong adalah politik itu mesti berbohong, bahasa terang gitu, ya kan? Boleh apa contoh? Kalau janji boleh, tapi kalau politik itu lupain. Jadi ya ini apa? Transaksional. Dia tidak ada tanggung jawab, tidak ada rasa bersalah. Apa yang terjadi? Nilai-nilai hidup, individual life values dia tidak menempatkan kejujuran, kebenaran sebagai sesuatu yang paling penting. Jadi ada orang melihat, ngecek aja. Kita punya assessment-nya. Saya kalau ngobrol aja, ini kita tahu ini orang SU-nya jongkok. Kelihatan kok. Dari sekarang ya udah gampang. Terima kasih Bang TB. Kita udah bicara
cukup banyak, dan tentunya terima kasih sekali karena banyak masukan. Kita bisa membedakan mana pemimpin, mana pimpinan, dan tentunya apa yang disyaratkan menjadi seorang pemimpin dan macam mana pimpinan itu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita, buat masyarakat sebagai bahan untuk pembelajaran bagaimana kita bisa membedakan seorang yang berwatak atau berperilaku sebagai seorang pemimpin dan hanya sekedar seorang pimpinan yang ditunjuk ataupun mendapat warisan. Ya, terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siap, mantap. Memimpin dan dipimpin. Nah, menabrak dan ditabrak atau misalkan tunggal. Nah, karena ini dibahas dendam, pernah jadi pimpinan kan, jadi bos, serap. ini Ponco nih, bantuinlah kita ngomongin nih. Yang paham materinya. Ponco lu tanya aja, nih 1, 2, 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore, wabarakatuh. kita jumpa lagi dengan Rewatch. Kita berkesempatan untuk berbincang kembali dengan topik Bahujud untuk berbicara sekitar Jakarta, khususnya yang berkaitan dengan Hotel Sultan. Wih, ini rame. Saya baca di medsos bahwa jalan masuknya digembok atau dihalangi. Nah, terus saya tanya sama anak saya, apa betul itu digembok, ada apa ya? Dia bilang saya nggak lihat. Nah, sekarang saya bertanya, kira-kira apa bang? Benar nggak begitu itu ada penggembokan atau penyikiran bagaimana? Saya ngomong tergantung nih, jawabannya jawaban transaksional atau jawaban yang basisnya spiritual, memberi manfaat. Nah, kalau yang sekarang adalah saya menduga keras. Ini yang namanya Ponco Sutowo ini sudah kurang nyetor atau dianggap melawan, tidak nurut lagi, dan dipakai tangan namanya Seknek. Seknek kan mantan rektor UGM. Tapi yang sudah berhenti, tidak sebagai akademisi, jadi politisi. Oke. Nah ini kejadian, jadi saya nangkap satu. Yang namanya Ponco Sutowo dianggap sudah tidak lagi nurut, tidak lagi mau dipakai, apa yang dikerjain? Bisnisnya lah dikerjain, cari-cari justifikasi. Habis waktu ini, tahu nggak sejarahnya Bandulu kayak apa? Kenapa Cina di KN dikasih sekian ratus juta tahun, istilah saya kalau guyonan ya. 50 tahun, 100 tahun, kok buat bangsa sendiri yang sudah ngasih manfaat? Berbicara Bapak Ponco Sutowo, berarti kita harus juga mengingat ke bapaknya, Pak Ibu Sutowo. Ya. Dia melahirkan Pertina. Apa? Pertina. Ya sekarang Pertamina. Oh iya iya. Pertina akhirnya menjadi Pertamina. Ini aku menyinggung tadi masalah hati malah saya. Kok nggak ada balas budi? Padahal bapaknya itu yang melahirkan, sekarang menjadi akhirnya pada saat itu kita bisa bersaing dengan Petronas ya. Malaysia sekolah minyak ke ITB, praktiknya di mana? Pertamina. Betul. Ya kan, akhirnya cita-cita ya sudahlah. Cuman ini kan balik lagi nih, pengorbanan perjuangan bapaknya Pak Ponco Sutowo ini kan luar biasa. Bagian dari yang membesarkan perusahaan stakeholder segala rupa ya. Terus ini mirip nggak sih dengan kasusnya Taman Mini yang diambil alih juga sama Sesnek? Ini saya ngebaca ini ada kemiripan gitu loh. Yeah. Udah gitu sama-sama memang Pak Ponco juga dituduh quote-unquote juga bagian dari kelompok cendana. Informasi yang saya tangkap seperti itu, informasi yang saya tangkap gitu. Nggak nurut jadi ya. Gitu, Pak Ponco itu bagian dari kelompok cendana yang anak-anak cendana juga banyak yang perusahaannya juga oke di-skat lah, diblokir lah seperti itu. Termasuk yang paling fenomenal kan Taman Mini ya, kan? Taman Mini Indonesia ini akhirnya diambil pemerintah, Sesnek segala rupa. Ini ada kemiripan dengan kasusnya Hotel Sultan. Memang sejarahnya dulu kan satu paket Hilton ya kan, sejarah Hilton termasuk GCC kan Hilton. Akhirnya ketika kontrak itu selesai itu jadi The Sultan sesuai dengan nama Nusantara, ini menjadi Jakarta International Convention Center. Hiltonnya kan selesai. Berjarak waktu kok ini ada gunjang ganjing gitu ya, termasuk dari Bang TB sudah dijelasin kurang setoran atau apa seperti apa. Apakah ini memang semuanya itu menjatuhkan lawan politiknya dia gitu? Bukan lawan politik, kepentingan. Kalau dulu yang namanya Ponco Sutowo itu nyetor ke Gibran waktu dia jualan apa tuh? Martabak.
atau apa? Martabak atau apa dulu? Martabak ya, yang apa bahasa anak sekarang itu startup. Ya, udahlah pokoknya martabak lah dikasih. Kan yang nyetor perusahaan-perusahaan yang non beri sokol. Ponco kan gak nyetor, dicatat. Kalau nyetor lain. Nah, yang saya bukan banggain ya, tapi salah satu yang harus kita bersyukur, berpikir. Pak Ibnu Sutowo itu sudah punya gagasan dan sudah mencoba membangun rice estate. Sebelum pemerintah sekarang sibuk bikin ini di Kalimantan, dia udah bikin di Lampung. Aku punya dokumennya. Itu bikin rice estate. Itu zamannya Pak Harto, udah bikin percobaan jalan. Kemudian bikin peternakan sapi yang besar saya lupa di Lombok apa di mana, di Timtin di mana itu dibikin. Oh, itu yang sudah Indonesia Timur. Iya, sudah dibikin. Lombok. Jadi Pak Ibnu tuh berpikirnya ke depan. Saya bersyukur sempat interaksi dengan Pak Ibnu Sutowo waktu beliau di Rut Pertamina. Saya kan bandel-bandel dijak teman kenalan. Beliau cerita, salah satu yang harus dibangun bangsa ini adalah kemampuan berpikir strategis ke depan. Berpikir mempersiapkan diri untuk sesuatu yang belum terjadi tapi akan kita alami dan harus kita hadapi, harus kita siapkan sekarang. Rice estate ini, enggak. Pak Ibnu udah ngomong, jangan sampai kita nanti import beras, harus ekspor gini-gini. Dia buktikan itu bisa segala macam. Sekarang bikin di Kalimantan, enggak, susah deh gue ngomong. Jadi, satu. Kedua, dulu area itu saya tahu betul Jakarta tidak punya convention center. Enggak ada kebanggaan sebagai ibu kota negara itu. Ibnu Sutowo yang bikin, iya. Bikin hotel sekaligus. Jadi bukan itu yang dilihat, tapi hak lu, karena lu bukan geng gua, lu nggak nyetor gini-gini, habis waktu lu ini. Bukan dibantu cari solusi bagaimana sih, ini anak bagusnya bagaimana. Kita sebagai, lu anak bangsa, gua bantu di mana, soal bisnis lu, berapa banyak orang yang kerja. Jadi kalau mau disalahin ya salahnya satu, lu nggak nyetor. Kalau lu nempel ke Gibran, lu nempel ke Kaisang, lu bantu jualan martabaknya, lu aman. Jadi yang salah siapa? Ponco, salah. Kenapa kita itu kan mendiskusikan mengangkat kasusnya Pak Ponco ya? Karena kan buat bagi masyarakat Indonesia sendiri juga mungkin bisa dibilang juga ini mungkin nggak tahu siapa itu Ponco Sutowo gitu kan. Termasuk juga bapaknya juga orang belum tentu tahu juga. Orang yang kerja di Pertamina pun saya yakin belum tentu tahu siapa pendiri Pertina gitu, makanya Pertamina. Pertamina, jadi tiga idiom itu yang terakhir menjadi Pertamina. Karena ayah beliau itu adalah sangat berjasa, makanya kita menyinggung Pak Ponco, termasuk UI dalam sejarahnya sebelum pindah ke Balerung Depok, wisuda itu di JHCC. Iya. Sejarahnya itu kamu ini wisuda di mana? Saya terakhir di tahun 86 terakhir, 87 itu sudah ke Depok kan? Jadi saya tidak mengalami Depok. Gitu. Oh, berarti angkatan terakhir ya? Angkatan terakhir wisuda di JHCC ya? Seperti itu. Karena itu memang kita menyinggung ada berkaitan erat dengan UI segala rupa. Ya salah satu juga Pak Ibnu Sutowo juga salah satu pada saat itu penyandang dana untuk pemekaran kampus UI. Iya. Seperti itu. Jadi kalau orang nanya apa caranya, mau tergantung niat nawa itu apa. Kalau niat lu mau ngerjain, lu cari pembenaran, cari justifikasi, izinnya lah, inilah. Kan izin bisa diperpanjang, perusahaannya nggak main-main. Sekarang perusahaan yang lain yang nggak jelas tapi nyetor, kalau nggak ngomongin izinnya. Jadi tergantung. Jadi kalau ditanya siapa? Wah salah kalau cara bisnis. Ponco kurang nyetor. Gua dulu di bisnis. Tapi gua nggak main nyetor. Gua bantu. Nah gitu bagi-bagi lah kan. Ini nih. Ponco kurang nyetor ini. Rejim ini kan mesti satu. Lu dianggap melawan. Tidak mendukung. Bang, pada terakhir gugatannya kan Pak Ponco itu 27T ya? Gugatannya? Itu gimana Bang lanjutannya? Enggak tahu yang gugat Pak Ponco atau Pak Ponco gugat? Yang naik itu media mainstream. Gitu. Oh, enggak tahu. Kita kalau yang naik itu udah ke semua dari CNN atau berarti kalau oke lah, itu clear lah gitu kan. Kalau saya sih ngomongnya simpel lah. Rejim sekarang ini kan menggunakan hukum untuk kepentingan dia.
Tadi kita ngomong, kita baca berita, tiba-tiba Firly KPK menandatangani pencarian. Wah ya kan, Harun Masiku lah kemarin kemana aja, karena ada kepentingan. Nah simple. Jadi kalau Ponco dulu dianggap nyetor, martabak dan lain sebagainya, mah hukumnya lain. Nah sekarang kan begitu. Sekarang apalagi MK, waduh, MK jadi majelis keluarga pamanku. Bagaimana lu ngomong? Iya, jadi maksa.com dianggap kita goblok. Dia tahu nggak bahwa kita tahu bahwa dia itu ngebodohin, kita tahu. Tapi dia jalan terus saja. Jadi kalau bahasa Jermannya rai gedek. Maksa.com dianggap kita goblok semua. Tapi prinsip berpikir Pak, kalau gue punya kuasa lo mau apa? Nah gitu kira-kira. Ya, apakah praktek semacam ini Bang ke depan akan terus berlanjut atau masyarakat sadar bahwa setiap pelanggaran terhadap hukum harus dilawan, terutama para lawyer yang mengerti hukum dan bagaimana membela rakyat, membela bangsa hingga tegak kembali, dan ini berdampak terhadap Indonesia baik hukum, ekonomi, politik, untuk sosial. Nah, jawabannya simpel. Kenapa UI World Anda kita turun? Karena kita tidak mendiamkan sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak jujur, sesuatu yang tidak adil. Kita nggak bisa diam. Veritas, probitas, justice ya. Kita nggak diam. Nah yang lain, rakyat juga ada ribut banyak, nunggu waktu aja ini. Tapi dia kendalikan terus. Wah, ada namanya. Tapi namanya bom waktu itu pasti akan meledak. Ada nunggu waktu. Ada namanya Brimob Sambo, ya kan yang ngatur siapa tahu. Jadi udahlah. Jadi kita lihat aja nanti. Dia lupa Bung Karno kurang kuat apa? Oh iya. Pak Harto kurang kuat apa dibandingin lu sekarang? Masalah waktu diatur oleh Cina dari sana. PKI baru rapat di istana. Dia memang dipikir kita zaman sekarang teknologi HP dengan gadget atau WhatsApp itu luar biasa. Cepet bener. Jadi dia bukan lupa. Ya barangkali kita bilang dia terlalu yakin sama dirinya lah. Tunggu aja. Kita lihat nanti. Paling tidak saya mengatakan UI World tidak jadi penonton, bukan cuma baca sejarah. Kita ikut menorehkan, menulis sejarah, kita ikut menyusun sejarah. Terakhir Bang, Abang sebagai sahabat dekat Pak Ponco, pesan Abang untuk channel ini. Saya coba dengan Ponco, ya apa yang bisa saya bantu. Saya udah lama nggak ketemu Ponco, baru terakhir berapa waktu yang lalu lah ya. Saya sebagai prihatin, saya bilang, saya WA aja ke Pak Ponco. Saya nggak tahu nih Pon apa yang bisa saya bantu ya. Karena satu bukan hukum bidang saya, tapi saya coba jelaskan ke teman-teman termasuk sekarang ini. Karena aku yang mengikuti ketika ada kasus ini, baik lagi apa ya? Darah ini nggak bisa bohong gitu. Iya, karena Anda bicara keyakinan. Hukumnya tanda petik. Seseorang yang melakukan sesuatu karena keyakinan, kekuatannya sama dengan 100 orang yang, bahkan dia bilang 1000 orang yang melakukan sesuatu karena kepentingan. Belief versus interest, keyakinan versus kepentingan. Terakhir itu waktu 2018 UI mencari masa depan Indonesia. Cuman karena kita posisi kan difasilitasi sama Pak Ponco di JCC. Tiap hari Kamis kan. Semua kan kita undang tuh yang kiri ya kan kita undang karena sebagai pembicara, hostnya si Effendi Ghazali. Iya, cuman Pak Ponco lupa membiayai martabak. Itu aja salahnya dia. Iya. Dia memang menurut saya sih dia nggak mau yang murah begitu-begitulah ya. Jadi dia dianggap wah ini tidak memihak. Kalau tidak memihak apa yang bisa gua kerjain? Jadi saya kira Pak Ponco lawan yang terbaik aja lah, berikan yang terbaik, lawan yang terbaik buat bangsa negara. Tapi Republik ini, rejim ini tidak mikir. Itu karyawan yang diberhentikan bagaimana itu? UI punya sejarah dengan JCC. Iya. Dari yang saya pengen lihat satu, setelah rejim ini bubar, itu Menseknek Prof. Pratikno mau kemana ya? Udah pasti dia berduit lah ya kan. Terus ya ke UGM apa masih jadi nggak malu guru besar. Rektor UGM aja disetir dikendalikan untuk berbohong itu mau kemana ya? Dia ingat nggak nanti waktu berjalan nih. Doa saya kalau Allah mengizinkan umur saya dipanjang, saya pengen lihat nih
Hah? Mau jadi apa sih nanti ini? Karena kalau sampai dirubuhin rakyat udah marah, waduh, banyak kan di kerangkeng ini. Terima kasih Bang TP. Itu aja lah, mudah-mudahan. Karena ini Ya, pengetahuan baru ya, Ya. tentang pengusaha, tapi berkaitan erat dengan UI gitu kan. Ya. Makanya kita bahas gitu kan. Sekarang ini dalam keadaan kena ya bahasa musibah lah. Gitu. Jadi tutupnya nih, Pak Pucuk salah apa? Tidak transaksional, nah Ya. itu aja lah, jelas. terima kasih Bang TP. Ya, semoga bermanfaat Amin. seluruh pemirsa di seluruh tanah air, bahkan di seluruh bumi jagat raya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So,